Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semangat pagi anak-anak. Mudah-mudahan Anda masih semangat untuk belajar meskipun dalam kondisi pandemi saat ini. Anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan informasi bimbingan konseling, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmatnya kita bisa bertemu walaupun secara daring dalam jaring. Mudah-mudahan kondisi ini, kegiatan ini tetap memberikan manfaat bagi Anda. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kebaharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak, pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan materi yang sudah Bapak share pada minggu yang lalu, yaitu berkaitan dengan implementasi iman dan takwa dalam kehidupan modern. Iman dan takwa ini penting sekali anak-anak. Kita miliki, kita implementasikan dalam kehidupan. Kenapa? Karena kalau tidak, maka kita akan terbawa oleh dampak negatif dari kehidupan modern itu sendiri. Makanya itu kita harus menyaringnya dengan iman dan takwa. Adapun tujuan dari penyampaian informasi ini anak-anak yang diharapkan bahwa Anda mengetahui makna implementasi iman dan takwa pada era modern. Yang kedua, diharapkan Anda mengetahui sisi positif dan negatif kehidupan modern. Yang ketiga, Anda diharapkan dapat mengimplementasikan iman dan takwa dalam kehidupan di masa modern. Baik anak-anak, memasuki materi. Yang pertama adalah arti modern itu sendiri apa? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, arti modern adalah sikap dan cara berpikir serta bertindak sesuai dengan tuntutan zaman. Sikap, cara berpikir, serta cara bertindak sesuai dengan tuntutan zaman. Jadi bukan sesuai kebiasaan saja, karena kalau sesuai kebiasaan itu tradisi, gitu ya. Harus sesuai dengan tuntutan zaman. Zaman menghendaki cepat, begitu. Walaupun jarak jauh, ya, walaupun perlu waktu yang lama, tapi di zaman modern ini semuanya bertindak secara cepat dan instan. Itulah masa modern itu. Kemudian ciri-ciri masyarakat modern. Dalam masyarakat modern, tindakan sosial diambil berdasarkan pilihan-pilihan, bukan berdasarkan kebiasaan atau tradisi. Nah, ini seperti yang Bapak sampaikan, untuk mengambil suatu keputusan itu di masyarakat modern ini banyak sekali pilihan. Ya, bukan berdasarkan kebiasaan. Kalau ujar orang tua itu dahulu begini. Nah, kalau sekarang tidak. Maka atas dasar asas manfaat dan mudharat itu yang jadi pertimbangan sekarang. Kalau dulu, zaman dahulu, sebelum masa modern ada, maka adalah berdasarkan kebiasaan yang ditampil oleh orang-orang tua. Nah, itu yang kita ikuti. Tapi kalau di masa modern ini, tidak. Tapi kita berpikir secara maksimal untuk menentukan asas manfaatnya besar atau tidak, mudharatnya besar atau tidak. Disitulah yang baru kita bisa mengambil tindakan sosial. Ciri yang kedua, masyarakat modern selalu mengalami perubahan-perubahan secara cepat. Nah, ini. Kenapa? Karena
kualitas masalah yang dihadapi oleh masyarakat modern itu cenderung kompleks. Sehingga masyarakat modern cenderung menyesuaikan diri. Ini anak-anak. Pada saat modern ini perubahan itu akan sangat cepat sekali anak-anak. Coba perkembangan teknologi saja. Kita hampir tiap bulan kita ada keluaran laptop baru, kita ada keluaran HP baru, dan macam-macam terus ada. Pasti semuanya akan menyesuaikan. Yang dulu HP itu tidak pakai kamera, sekarang HP sudah pakai kamera. Kalau sekarang kita punya HP tidak pakai kamera, kita akan sangat kesulitan. Apalagi dalam masa pandemi ini yang kegiatan belajarnya dilaksanakan secara daring, dalam jaring. Kita perlu internet, kita perlu melihat video, kita perlu melihat wajah seseorang. Nah, seperti itu. Sangat cepat sekali. Mungkin sebelum bulan Maret, HP itu kalau kita punya yang biasa saja masih bisa, tapi kalau sekarang bagi seorang siswa susah. Karena untuk kegiatan belajar sudah mulai banyak mempergunakan video, bahkan ada yang live streaming YouTube, menyampaikan materi seperti itu. Bersiap saja ya. Sangat cepat sekali perubahan ini di masa modern. Ciri-cirinya dan sekarang ini rasanya kita sudah masuk masa modern itu. Yang ketiga, kompleksitas permasalahan yang dihadapi masyarakat modern bermunculan adanya spesialisasi di segala bidang. Iya. Dokter saja sekarang sudah banyak dokter spesialisasi. Ini contoh yang nyata itu. Kalau dulu zaman dahulu pokoknya dokter itu. Dokter umum, semua penyakit, semua orang sakit, datang ke situ. Tapi sekarang tidak. Kalau kita mau mendatangi dokter, maka kita pilih. Kita ini sakit apa? Kita di sana menujunya. Nah, ini ada spesialisasi di segala bidang. Nah, contoh yang mudah adalah di kedokteran. Berikutnya, ciri-ciri masyarakat modern. Sistem perekonomian masyarakat modern berorientasi pada efisiensi dan kemampuan untuk memelihara pertumbuhannya, sedangkan mekanismenya bertumpu pada pasar. Sekarang apa yang dilakukan oleh perusahaan dan apapun itu adalah orientasi adalah efisiensi dan kecepatan. Efisiensi dalam biaya dan kecepatan dalam waktu. Ini ciri-ciri masyarakat modern. Jadi kita tidak bisa hanya sekedar membuat sesuatu, mengolah sesuatu tanpa memikirkan efisiensi dari manfaat kegunaan apa yang kita buat. Ciri yang berikutnya, dalam masyarakat modern, penghargaan lebih besar diberikan kepada individu berdasarkan kemampuan intelektualitasnya yang mendatangkan banyak prestasi. Nah, di zaman sekarang ini anak-anak, orang yang punya intelektualitas tinggi itu biasanya yang mendapatkan tempat. Gitu ya. Bagi yang tidak memiliki intelektualitas yang tinggi, maka dia akan sangat bersaing dengan yang lain. Begitu. Berikutnya, dalam masyarakat modern, hubungan antar individu telah jauh berkurang. Masyarakat modern lebih cenderung individualis, namun lebih objektif dalam memandang individu lainnya. Sekarang ini kita tegur sapa dengan tetangga atau mungkin dengan kawan, kita sangat kurang sekali dibandingkan zaman dulu. Kenapa? Kita masing-masing sudah sibuk dengan kesibukan kita sendiri-sendiri. Misalkan kita ada di rumah, kita cenderung di rumah saja karena kita di rumah sudah dapat hiburan melalui HP kan begitu. Tapi kalau dulu sebelum era modern ini ada, kalau kita mau bersenang kita keluar rumah, kita ketemu kawan kita ketemu tetangga kita. Tapi di masa sekarang maka kita lebih cenderung individualis. Gitu ya. Walaupun kita berpikir masih tetap objektif ya.
hak mereka, hak kita kan begitu. Yang penting kita tidak mengganggu hak orang lain. Itu di zaman modern seperti itu. Ciri-ciri masyarakat modern berikutnya, mobilitas sosial masyarakat modern sangat tinggi. Nah, pergerakan masyarakat itu sangat tinggi. Coba Anda lihat di jalan-jalan itu mulai rasanya 12 jam, mulai dari jam 6 pagi, bahkan mungkin 18 jam tuh ya. Sampai jam 12 malam bisa itu. Masih ramai saja di jalan orang ke sana. Mobilitas masyarakatnya tinggi sekali. Apalagi di jam-jam sibuk begitu, mobilitasnya sangat tinggi. Kemudian, masyarakat modern menjunjung tinggi HAM dalam memperoleh keadilan, kesempatan, hak, serta kewajiban yang sama. Sekarang ini didengung-dengungkan HAM gitu ya. Siswa saja melakukan kesalahan, dijewer oleh gurunya, nah gurunya dilaporkan. Seringkali terjadi di situ. Ya, ada siswa dinasehati guru, orang tuanya marah datang dan memarahi guru. Katanya HAM, tidak boleh siswa dimarahi. Sekarang seperti itu. HAM diagung-agungkan, sementara kegiatan pendidikan mulai disingkirkan. Kemudian tingkat perekonomian dan pendidikan masyarakat modern umumnya merata dan berada pada garis menengah. Nah, pada saat ini rata-rata minimal tingkat pendidikan itu adalah SMP, SMA atau sederajat atau SMK begitu ya. Bahkan untuk perguruan tinggi itu sudah sangat banyak sekali sekarang ini. Itulah ciri-ciri dari masyarakat modern. Jadi kegiatan pendidikan sangat masif, sangat modern dilaksanakan, dan semua masyarakat, hampir semua masyarakat mengikuti kegiatan pendidikan ini. Baik anak-anak, berikutnya kita akan membahas berkaitan biasalah dengan dampak positif dan dampak negatif modernisasi. Dampak positif dari modernisasi ini adalah sangat menguntungkan bagi kita anak-anak ya. Misalkan yang pertama, memperkuat integrasi dalam masyarakat, meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemajuan di bidang industri, meningkatkan kesadaran politik dan demokrasi, semakin mudahnya mengakses informasi kemajuan di bidang transportasi. Ini adalah dampak positifnya, semakin nyaman hidup manusia. Gitu. Namun di sisi lain ada dampak negatifnya. Contohnya, yang pertama adalah pola hidup konsumtif, perkembangan industri yang pesat membuat penyediaan barang kebutuhan masyarakat melimpah. Kecenderungan masyarakat itu akan semakin konsumtif. Ya, lebih suka memakai daripada membuat atau memproduksi. Ini dampak negatif karena apa? Karena ini akan mengurangi kreativitas seseorang. Itu. Kemudian ada sikap individualistik, suka menyeorangan akhirnya. Kada suka bergaul dengan masyarakat, tidak suka bergabung dengan kelompoknya, begitu. Ini sangat merugikan anak-anak bagi perkembangan psikologis bagi seseorang kalau seseorang itu sikap hidupnya itu individualistis. Kemudian gaya hidupnya kebarat-baratan. Wah, ini nampak sekali ini. Orangnya Indonesia tapi rambutnya kebarat-baratan berwarna kekuning-kuningan. Gitu ya. Hanya rambutnya saja yang kebarat-baratan. Sementara cara berpikirnya tidak. Cara berpikir misalkan atau cara bertindak misalkan tidak bisa antri. Nah, rambutnya, coba kalau Anda melihat anak-anak orang-orang di negara barat sana, rambutnya pirang, mereka bisa berantri. Tapi kita rambutnya pirang, tapi kita tidak bisa antri. Nah, ini dampak negatifnya ini kalau hidup modern. Kenapa? Karena mereka
atau remaja sekarang itu bisa melihat kehidupan seperti itu di media sosial, mencontoh, meniru. Nah, gitu. Dampak negatif berikutnya adalah kesenjangan sosial. Nah, antara si kaya dengan si miskin, jauh sekali perbedaannya sekarang ini. Ya, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin terpuruk. Oke. Kemudian yang terakhir, dampak negatif modernisasi adalah jiwa feodal. Biasanya kalau orang itu tergabung dalam kelompok itu apa sudah terserah kata pimpinan umpat toh. Kata pimpinannya lari, lari. Kata pimpinannya minum-minuman, minum-minuman. Jiwa feodal, kurang bisa mandiri. Itu adalah dampak negatif dari modernisasi. Apalagi kalau seseorang itu serba ketergantungan pada kelompoknya, maka dia akan sangat terpengaruh oleh apa yang terjadi di dalam kelompok tersebut. Ini anak-anak dampak negatif modernisasi yang bisa terjadi pada siapa saja dan khususnya para kalangan remaja. Maka ini harus kita sikapi, ini tidak bisa kita diamkan dan kita harus membentengi diri kita dengan iman dan takwa. Supaya apa? Supaya kita bisa terhindar dari dampak negatif modernisasi ini. Gimana caranya supaya kita terhindar dari dampak negatif era modern ini? Yang pertama, anak-anak kita harus meningkatkan pengetahuan agama kita. Di Banjarmasin ini hampir di setiap musola, setiap masjid ada mengadakan kegiatan pengajian. Nah, Anda ikut di sana. Ya, itulah salah satu cara kita untuk belajar agama. Kecuali di rumah, misalkan orang tua mengadakan pengajian sendiri, ya berarti Anda cukup di rumah saja, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menjauhi larangan ajaran agama. Kita berusaha semampu mungkin, sekuat-kuatnya untuk menjauhi apa yang dilarang oleh agama. Minum minuman keras, pacaran, yang dalam bahasa kita itu, dalam bahasa agamanya itu mendekati zina. Pacaran itu mendekati zina, salah satu bentuk mendekati zina, dilarang. Jauhi itu. Minum minuman keras, berjudi, ya, tidak ingat waktu, tidak belajar, itu kan termasuk juga larangan agama. Kenapa kok tidak belajar itu termasuk larangan agama? Ya karena kewajiban seorang pelajar itu adalah belajar. Kemudian yang ketiga, gimana cara mengimplementasikannya, yaitu dengan melaksanakan ajaran agama. Kita mulai dari yang terkecil dulu, kita mulai dari yang pokok dulu sebelum yang lain-lainnya. Misalkan kita sebagai seorang muslim, kita melaksanakan sholat 5 waktu dulu. Itu kita laksanakan. Kelima-lima waktunya kita laksanakan. Bukan mana yang bisa kita laksanakan, yang tidak kita laksanakan, tidak seperti itu. Sholat dulu kita bujuri. Nah, supaya sholatnya bujur kayak apa? Nah, kita harus punya ilmunya. Gimana cara berwuduknya, ya. Kemudian gimana cara sholatnya, rukun, syarat sahnya kayak apa sholatnya. Nah, seperti itu kita harus tahu sehingga apa yang kita lakukan itu benar menurut ajaran agama. Kemudian baru setelah itu hal-hal yang lebih tinggi lagi, misalkan puasa sunnah, gitu ya. Setelah puasa sunnah, sebelum kita melaksanakan puasa sunnah, puasa yang wajib dulu kita kerjakan dulu. Puasa Ramadan, nah, kita kerjakan selama bulan Ramadan. Jadi setelah yang wajib-wajib, kemudian kita melaksanakan yang sunnah-sunnah. Jangan yang sunnah dulu, baru melaksanakan yang wajib, itu namanya terpaling. Itu ya. Biasanya kalau seorang siswa itu kecenderungannya begitu. Yang sunnah berdahulu, yang wajib dibelakangkan. Contohnya kayak apa?
Ekskul iya, tapi belajar kada. Nah, itu tuh paling itu ngarannya. Ya, mestinya belajar iya, ekskul iya, atau mun kada belajar iya, ekskul kada, itu masih bagus. Tapi kalau ekskul iya belajar kada, nah ini yang namanya terpaling. Nah, itu anak-anak sedikit penjelasan materi Bapak berkaitan dengan implementasi iman dan takwa dalam kehidupan modern. Tujuannya apa? Bapak berharap bahwa Anda bisa terhindar dari dampak negatif era modern ini. Gimana caranya? Yang pertama yaitu dengan meningkatkan pengetahuan agama, kemudian berusaha sekuat tenaga menjauhi larangan-larangan agama, dan kemudian kita melaksanakan ajaran agama mulai dari yang wajib dulu, baru kita ikuti dengan yang sunnah-sunnahnya. Demikian sekilas informasi ini semoga bisa memberikan pencerahan dan pemahaman bagi anak-anak. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.